Kan anak-anak kan trauma. Sekali lagi saya katakan, anak-anak itu kita harus kembali ke frame. Jadi apa yang menjadi pertimbangan atau menjadi rujukan dari Mahkamah Agung bahwa hak anak itu harus dikedepankan. Artinya apa yang terbaik, apa yang bisa melindungi anak-anak itu yang harus dikedepankan. Yang terbaik anak-anak itu apa gitu loh. Jadi kalau anak-anak itu trauma, anak-anak itu takut, kan tidak bisa kita paksa. Sebetulnya yang terpenting itu manakala ada seorang anak trauma, takut dan tidak mau dengan seseorang, salah satu entah ayahnya atau ibunya, harusnya kan bagaimana caranya orang yang tidak disuka itu melakukan pendekatan supaya anak tersebut mau. Kan begitu harusnya. Kan begitu, bukan terus harus anak itu diantar seperti barang di Gojek aja. Gojekin nih barang gua. Kan tidak manusiawi sekali kalau seorang anak kecil harus selalu diantar. Tapi harusnya didatangi, digombali, diraju itu anak supaya anak itu tidak trauma seperti itu. Dan kalau anak trauma kan nggak bisa dipaksa. Traumanya seperti apa sih, Bang? Ya kalau ketemu sekarang contoh, misalnya ada dua orang nih, pada saat yang satu orang mau balik, yang anak-anak itu balik lagi ke yang satu. Dia tidak mau. Traumanya kan kalau berdasarkan hasil keterangan saksi psikolog dan juga asesmen yang melakukan terapi, dia itu trauma, entah trauma apa, kan tidak perlu saya ungkapkan traumanya ada apa. Dan itu ada di dalam proses persidangan, dan itu sudah diungkapkan di dalam proses persidangannya, seperti itu. Saya bilang begini, jadi saya kembali lagi, saya tidak mau masuk terlalu menjelaskan, terlalu mendetail, karena ini kan hal-hal yang privat. Tapi saya katakan, manakala ada seseorang anak tidak mau, tolonglah Anda itu harus berusaha ikhtiar. Bagaimana anak ini mau. Jadi jangan terus anak ini harus mengikuti kemauannya. Misalnya contoh nih, tuh anak kirim dong, antar dong. Kan nggak seharus gitu. Kalau anaknya tidak mau kan, masa itu anak harus diajak naik mobil, entah naik apa, sambil nangis-nangis, kan nggak lucu jadinya. Ini sayang anak apa saya hanya ingin mementingkan dirinya sendiri? Itu problemnya itu kemarin di situ gitu. Problemnya manakala ini anak-anak itu didatangi, begitu datang ayahnya, dia itu ikut ke ayahnya, tidak mau. Nah harusnya kan bagaimana caranya, itu kan merayu, mendekati secara psikis kepada anaknya. Jadi secara batinia itu biar ada keterikatan. Jangan sampai nanti anak ini menjadi takut. Nah kalau misalnya udah tolong antar anak itu, jangan sampai ada si Baim di situ, kan lucu gitu loh. Kalau memang itu anak mau, gak perlu takut mau ada Baim, tidak ada Baim, kan anak itu pasti akan ikut. Ternyata dilarang, antarkan anak tersebut, tapi nggak usah ikut ayahnya. Ya kan lucu jadinya kalau seperti ini. Nah, tapi Baim juga ngapain juga ngikut, Bang? Ya kan ngantar sekolah, anak-anak itu harus diantar sama dia. Kan misalnya begini, kalau memang tidak ada trauma, ya mau diantar sama ayahnya, ketemu sama ibunya, pasti ke ibunya. Kan seperti itu harusnya, iya kan? Nah kalau misalnya ada nih, dia ada lihat ibunya, tapi dia lebih mau ikut ayahnya, terus yang disalahkan ayahnya. Sudah, kamu jangan ada di sana. Kong dia itu ngantar anak sekolah. Bukan, maksudnya kan gini, Bang. Itu kan mereka kan jangan egois orang tua. Artinya kalau memang pasti kan anak ini kan terbiasa dengan bapaknya ya. Terus tiba-tiba ada ibunya, ya pantas saja pasti dia akan memilih bapaknya daripada ibunya karena kesehariannya sama bapaknya gitu loh, Bang. Artinya Gitu. kenapa tidak Baim tidak menekan dulu egonya nih. Oh ya udah deh, ini ama anaknya sudahlah biarin aja. Pasti kan walau seandainya Baim nggak ada atau ngumpet dulu gitu loh, pasti kan anak itu pasti mau sama mamahnya kan begitu, Bang. Gak mau, nangis. Udah Nangis dicoba, ya. udah dicoba atau gimana? Ada videonya, diantar Baim pulang, ikut ke Baim. Kalau diantar digojekin lagi kayak Gojek lagi kan sangat tidak manusiawi jadinya. Jadi udah jangan mempersoalkan itu, karena begini, kalau memang itu anak-anak saya, nggak perlu takut gitu loh. Misalnya diantarnya sudah anak-anak lari ke sana untuk ikut ayahnya pulang ya udah. Tapi kan lucu kalau ayahnya balik terus dia malah
ikut sama ayahnya, ada apa? Itu kejadiannya benar dan itu ada videonya udah saya sampaikan ke pengadilan. Ini loh, realitanya seperti ini gitu. Itu anak tidak mau dibawa ke sana kemari kalau tanpa diantar sama ayahnya. Kalau diantar sama sopir, dia tidak mau. Problem lagi kan? Harusnya bagaimana itu merayu anak ini. Gitu loh. Kalau anak ini nggak dirayu, ya jangan salahkan anak ini tidak mau. Kan seperti itu. Ya artinya harusnya untuk urusan anak, orang tua harus menekan ego masing-masing dong Bang ya. Udah ditekan egonya diantar, tapi kalau anaknya tidak mau, makanya kalau itu benar sekali, tapi egonya bagaimana? Kan harusnya dia merayu. Kalau dia nggak mau merayu kan artinya dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding kepentingan anaknya. Kan logikanya kan seperti kalau dia sayang anak-anak, apapun seorang orang tua akan mengorbankan apapun untuk kepentingan anak, kan begitu logikanya. Iya kan? Tapi kebalik ini jadinya, dia mementingkan dirinya. Bagaimana anak itu biar tersakiti sepanjang anak itu harus diantar, bagaimana? Itu kan nyakiti anak. Kalau anak ini diantar naik mobil tanpa ayahnya, dia tidak mau tangis-tangisan, apa dipaksa? Ditarik, dibawa oleh sopir atau mungkin oleh security, diantar taruh di mobil, itu kan nyakitin anak. Kita sayang anak atau kita hanya mementingkan diri sendiri, itu pertanyaannya. Bang, apakah mungkin ya dari versi pengacara Baim dengan adanya statement dari pakar IT ini yang mengatakan bahwa ada KDRT itu suatu tanda bahwa ternyata tidak hanya Baim, tidak hanya Paula aja kok yang nggak bagus gitu loh. Baim juga nggak bagus gitu loh. Ada sisi negatifnya juga gitu nggak sih Bang? Kalau saya tidak akan menanggapi hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum seperti itu. Kan itu saya katakan lagi, dia siapa? Dia bukan ahli, yang dokter yang ahli yang ditunjuk oleh rumah sakit. Satu, tidak ada bukti adanya laporan polisi. Terus siapa yang bisa menilai? Karena kalau itu adalah dokter ahli yang melakukan visum, saya pasti akan membenarkan. Tapi bagi saya ini adalah sebuah gosip. Sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa? Dia tidak punya legalitas sebagai apa. Kalau hanya sekedar disuruh datang di pengadilan, silakan datang. Tapi dia siapa? Bukan dokter yang melakukan visum. Kalau bukan dokter yang melakukan visum, berarti tidak pernah ada visum. Kalau tidak pernah ada visum, berarti tidak pernah ada laporan polisi. Kalau tidak pernah ada laporan polisi, bagaimana bisa dibenarkan adanya KDRT? Tapi kan katanya, tapi dari situ dibilang bahwa dari CCTV sudah terlihat jelas, Bang. Tidak ada CCTV terlihat jelas. Wong itu dia tidak melihat. Tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Didorong, diapain? Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah bagian dari perkara pidana. Gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar melihat, kan sudah dilihat dan hakim sendiri sudah mengetahui. Jadi saya nggak perlu menanggapi. Bagi saya, katanya kalau semua KDRT itu rujukannya adalah laporan polisi. Kecuali ada orang yang melihat pada saat ada kejadian dihadirkan, artinya saksi fakta. Kalau ahli, kita tidak butuh ahli. Karena ahli tersebut tidak mempunyai keahlian. Karena dia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang. Artinya dia bukan orang yang menggunakan keahliannya untuk melakukan visum. Jadi kembali lagi ke persoalan. Kalau tidak ada visum, tidak ada laporan polisi. Kalau tidak ada laporan polisi, bagaimana bisa dikatakan ada KDRT? Rabu depan itu agendanya apa, Bang? Rabu depan itu saksi dari mereka, dari pihak termohon, saya nggak tahu apa lagi. Saya bilang, bawa aja semakin banyak, mau 50 orang, mau 100 orang, yang jelas rumah tangga tersebut sudah pecah. Sudah tidak bisa dipersatukan. Jadi tidak ada lagi yang bisa dipersatukan di sini, karena semakin membawa saksi itu semakin membuka semuanya. Seperti contoh yang kemarin, saksi-saksi itu justru banyak menguntungkan kami karena dia membenarkan gitu loh, bahwa ini pernah ada di suatu tempat, keluar tanpa izin. Jadi gini ya, ini kebetulan ada ibu-ibu atau mbak siapa tadi yang tanya-tanya saya terus,
Kalau di dalam sebuah rumah tangga dalam syariat Islam, seorang istri itu keluar rumah tanpa izin suaminya itu tidak boleh. Itu syariat Islam, hukumnya jelas. Nah kalau misalnya ada seorang wanita, istri ya, keluar di rumah tanpa izin daripada suami, ke suatu entah kemana saja lah, terus ada orang lain yang tahu melaporkan, itu sudah melanggar syariat Islam. Jadi istri itu harus bisa menjaga kehormatannya. Kehormatannya itu bagaimana dia kemanapun harus mendapatkan izin daripada suaminya. Tidak ada larangan, tapi itu menjadi kewajiban untuk meminta izin. Kalau nggak diizinkan, jangan keluar rumah, jangan ketemu siapa-siapa. Apalagi di dalam hukum Islam, larangannya itu keras. Tidak boleh seorang istri berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu dalam surat An-Nisa, mohon maaf kalau saya salah karena saya tidak membuka. Bagi yang jelas larangannya seperti itu. Nah kalau sekarang syariat Islam saja dilarang, ditabrak, terus bagaimana kita bisa melihat dia menjadi seorang istri yang soleha? Istri yang soleha itu istri yang patuh kepada suami, istri yang bisa menjaga kehormatannya dan sebagainya. Itulah persoalannya, itulah yang diuji di persidangan itu. Hakim tahu kita mengajukan saksi-saksi, saksi tahu bahwa ada sesuatu di dalam sebuah kamar dan sebagainya. Ada saksi yang melihat sampai berjam-jam, sampai tengah malam. Nah itulah yang dikatakan persoalan ada seseorang yang patut diduga telah melanggar syariat Islam. Jadi jangan terus melihat bahwa oh ini ada persoalan lain. Persoalan itu adanya syariat Islam yang dilanggar. Seorang istri harus bisa menjaga kehormatannya, harus bisa menjaga bagaimana kemanapun dia keluar. Tanpa izin suami dia tidak akan keluar. Dia tidak akan bertemu dengan siapapun juga yang bukan muhrimnya. Di sini berarti disalahin wanita dong. Sementara laki-lakinya juga kan harus bersikap seperti apa, Bang? Supaya istrinya mencari nafkah soleha untuk kepentingan rumah tangganya, misalnya dia di luar negeri. Ini kejadiannya kan Baim ada di luar negeri, kalau nggak salah di Korea, gimana yang saya tahu pada saat proses persidangan. Kalau dia di luar negeri, tiba-tiba diem-diem menemui seseorang di satu tempat, ada juga bukti saksi, terus yang disalahkan suaminya. Bagaimana suami? Tidak perlu. Jadi gini, hukum Islamnya itu menyatakan begini, seorang istri apabila harus keluar rumah, wajib izin dari suaminya. Apabila dikasih izin, jangan keluar rumah. Titik. Jadi nggak ada yang bisa menyatakan seorang suami. Jadi suami tahu tidak tahu harus diberitahu. Ya suamiku tercinta, saya mau ke sini, saya diizinkan tidak? Kalau tidak, yang jangan keluar. Misalnya saya mau ketemu Paling, kamu harus ketemu, harus ada muhrim yang menemani. Ya kalau tidak ada diem-dieman, apakah itu bukan bagian dari perselingkuhan? Apakah itu bukan bagian yang melanggar syariat Islam? Islam ini ketat hukumnya, keras. Melindungi, semuanya dilindungi, termasuk tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Seperti itu.